Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Saham Hijau, yaitu segala sesuatu tentang dunia investasi di pasar modal. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang buaya darat di IHSG di bursa kita. Dan ini virusnya menular sangat cepat dan saya baru tahu kalau banyak yang demikian. Sebelum lebih jauh jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen agar channel kami bisa terus berkembang. Jadi definisi buaya darat adalah seorang pria yang suka menggoda atau mendekati banyak wanita tanpa niat untuk serius dan menjalin hubungan yang berarti. Jadi model seperti ini menurut kami agak banyak. Ingat sifatnya ya, bukan karakternya, bukan orangnya, mohon maaf, tapi sifatnya. Dan kami akan menganggap saham sebagai wanita. Menggoda, menggiurkan, tapi tidak banyak yang mampu untuk setia. Kenapa kami pakai ilustrasi buaya darat? Kami ternyata di antara banyak orang yang langganan grup premium di kami itu hanya satu yang wanita. Lainnya laki-laki semuanya. Ya, mungkin karena laki-laki petarung atau lain sebagainya. Mari kita bahas lebih jauh apa yang saya maksud. Ini dari fakta hasil konsultasi, baik via grup premium atau orang yang punya kesempatan WA mempertanyakan satu kali pertanyaan kepada kami. Jadi ternyata banyak fakta unik lah yang kami juga senang pada akhirnya mengetahuinya. Apa itu? Jadi gini, banyak orang itu pertama punya saham yang banyak sekali. Banyak sekali. Ada juga fakta jadi dia itu punya banyak sekuritas dan di masing-masing sekuritas itu punya banyak saham. Ini contohnya ya. Jadi ada satu orang yang punya 3 sekuritas dan kita hanya tampilkan 2 saja. Bayangkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 tambah 15 28. Ini baru 2 loh ya. Belum satu lagi ya. Dan nilainya lumayan 100 juta, ini cukup besar menurut kami. Kalau untuk saya retail itu 100 juta itu udah besar, nyari uangnya susah. Jadi polanya, kenapa kami katakan buaya darat? Jadi gini polanya dia itu. Beli saham sale. Tahu-tahu turun. Dia nggak fokus lagi ke situ. Jadi udah tinggalin aja. Nanti beli MPMX. Turun lagi, nyari lagi yang menurut dia potensi akan naik. Modelnya gitu dia. Setelah kami telisik itu. BJBN jadi sangat banyak gitu sampai kemudian nanti ada yang naik dia jual ya. Kalau naik, kalau turun terus ya akhirnya turun terus. Pokoknya dia nggak utak-atik gitu. Average down enggak, cut loss juga enggak. Cut loss itu sayang kata dia, ini uangnya masih ini. Average down juga masih bingung gitu loh. Nah ini masih satu orang, ini ada satu orang lagi yang lebih gila ya. Ini orang berbeda. Bayangkan dia punya sampai 51 saham di portofolionya. Gila saya katakan ini. Saya aja merasa 12 saham itu kebanyakan ya. Ini ada 51. Wah, padahal saham di IHSG itu kan jumlahnya 80. 800, mohon maaf, 800 sekian. 50 ini sudah hampir 10%-nya daripada IHSG. Jadi ini seperti indeks saja. Ya polanya sama, nggak setia dia. Beli WSBP, kemudian minus, beli lagi yang lain. Pola seperti ini akan parah. Dan saya yakin banyak yang merasakan pola seperti ini seperti buaya darat. Jadi ini BCTM, nggak bagus, ini nggak setia, beli lagi yang lain, beli lagi terus seperti itu. Dan Anda nggak akan puas kecuali 800-an saham sudah dibeli semua. Nah, hal ini terjadi karena Anda tidak tahu saham yang Anda investasikan. Maksud nggak tahu itu gini. Pertama, Anda nggak tahu bisnis saham itu. Kedua, Anda nggak tahu polanya. Maksudnya nggak paham pola itu gini. Ini kan saham ENRG ya, energi mega persada di dunia minyak. Anda nggak tahu kenapa naik, Anda nggak tahu kenapa saham ini turun. Pahamnya ya hanya gini. Naik banyak yang beli, turun banyak yang jual. Anda nggak tahu di belakangnya itu penyebabnya apa, itu nggak tahu. Jadi nggak tahu kenapa saham itu cantik dan nggak tahu kenapa saham itu jelek. Akhirnya ya
ya udah ditinggalin aja. Anda nggak ngasih bedak sama dia, kemudian nggak belikan shadow atau apa gitulah, nggak dibelikan, pokoknya tinggalin aja lah. Nah, yang berikutnya, Anda mudah tertarik dengan saham lain yang lagi naik dan tidak setia dengan yang lama. Jadi lihat saham lain yang lebih cantik lagi naik, wah Anda belilah, pengen lagi ke yang lain, aduh, ya pokoknya di saham itu menurut saya harus setia. Nah, contoh ya, contoh misalkan ini saham yang ada yang kami pegang, ada yang watchlist ya. Di antara ini ada ANJT, BBTN. Kan nggak semuanya naik saham itu ya. Misalkan saya ini turun nih BSD, BJDM turun, BBTN turun ya. Dan lain sebagainya turun. Kemudian kita ngeliat ini naik 34%, 34%, 19%, 23%. Nilai kita. Apa yang kita lakukan? Besok kita mau beli ini. Dan biasanya saham yang seperti ini di hari berikutnya naik dikit, jeblos banyak. Ya. Habis itu Anda bingung, ini mau diapain ya? Akhirnya nanti beli lagi yang lain. Ini ya terjadi seperti itu. Lihat ini gila. Nah, kalau Anda banyak saham, ya sangat banyak dikelola. Menurut kami sangat banyak itu di atas 15 itu sangat banyak. Di atas 10 aja yang kami lakukan itu udah tergolong banyak. Dan Anda 15, Anda akan mengalami tekanan yang hebat. Kenapa? Semakin banyak emiten, semakin tinggi tekanan. Pusing pasti Anda. Kalau misalnya hanya punya dua, masih mending lah. Kayak punya istri satu sama istri empat. Itu ya mungkin karena saya belum merasakan itu. Ya pusingnya lebih pusing yang istri empat lah. Nah, yang kedua, yang berikutnya, Anda akan susah analisa pasca pembelian. Bagi banyak orang, analisa itu kan sebelum pembelian. Bagi kami, analisa itu sebelum pembelian dan pasca pembelian. Apa maksudnya? Kalau sudah kita beli, kita itu perlu analisa lagi psikologis marketnya, karena psikologis market itu selalu berubah. Ada keadaan perang, demand minyak naik tinggi, posisi market akan berubah. Perang reda, minyak tidak begitu bergejolak, market akan berubah, banyak yang sell gitu. Anda harus paham itu setelah kita menjual, dan tidak mungkin sama polanya dari awal tahun sampai akhir tahun, nggak mungkin. Kita juga perlu analisa ini loh, bid offer, bukan ketika beli aja, ketika kita sudah megang juga beli untuk average down, untuk menjual atau untuk menambah porsi itu kita selalu beli. Bayangkan kalau Anda punya 50 saham seperti yang tadi saya sampaikan, gimana cara analisanya? Kalau kami biasanya kalau nggak habis sisa sebelum tidur itu kita lihat sekilas, oh kayak gini polanya. Jadi besok sudah tahu kita habis sebelum market buka atau habis subuh itu biasanya sudah beli di harga sekian, jual di harga sekian, kita pasang otomatis. Jadi perlu analisa. Oleh sebab itu sulit kalau saham kita banyak, dan perlu analisa berita. Nah, bayangkan kalau misalnya 50 saham, gimana cara analisa berita dalam satu hari itu? Kan berita banyak, kita lihat ini. Yes, ISSP, apa berita yang baru? Kan kadang-kadang perlu, oh ada sentimen ini nih, kita perlu tambah muatan. Oh ada sentimen ini nih, kita perlu jual. Kan seperti itu. Dan banyak hal lainnya. Oleh sebab itu, saran kami, belajarlah setia kepada saham Anda. Misalnya lihat saham itu naik, ya udah kita nggak apa-apa. Kita ikhlas aja lah, tenang aja udah dengan saham yang kita punya, kita pelihara, karena momentum itu akan datang sangat cepat. Seperti kami ketika memegang banyak saham ya, contoh salah satunya dulu HRTA, nunggunya lama tapi momentumnya hanya 1 minggu itu. Ya setia aja, kita setia pegang itu, dalam momentum itu kita kuat. Nah pokoknya seperti itulah kalau menurut kami. Jadi kalau misalkan Anda punya penyakit yang ketika sudah beli turun Anda tinggalkan, beli turun Anda tinggalkan, percayalah itu akan sulit. Dan kenapa orang milih banyak sekuritas? Biasanya kan gini, ini udah masa lalu, minus semua, saya buka lembaran baru di sekuritas yang berikutnya biar nggak minus. Kalau metodenya sama, hasilnya sama, percayalah. Metode yang di sekuritas satu Anda menggunakan seperti itu, sekuritas kedua Anda menggunakan sama, hasilnya sama, banyak minusnya. Ya contohnya tadi 3 sekuritas minus semuanya. Ya jadi itu fakta di lapangan. Semoga, saya berdoa semoga tidak banyak yang seperti ini, agar kita semuanya kalaupun rugi jangan banyak-banyak lah. Jangan lupa untuk like,
komen, dan subscribe agar channel kami bisa terus berkembang dan menemani Anda semuanya. Kalau Anda ingin bertanya-tanya, cantumkan di kolom komentar. Kalau Anda ingin spesifik bertanya satu hal saja, kami gratiskan. Lihat nomor kami di deskripsi. Kalau Anda ingin gabung di membership kami, silahkan. Membership kami bukan untuk trading. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.